Cafe Bunga Tembok di Pacinongan Goa ya, Sulawesi Selatan. Oke, dan di sini kafenya unik banget karena benar-benar ini kayak rumah tinggal yang dibikin kafe. Jadi kalau teman-teman lihat di insertnya masih ada kayak sekat-sekatnya, ala-ala ada ruang tengahnya, terus ada ruang tamu. Yes, jadi kita kayak bisa nyebar di sudut manapun di rumah ini. Ini kayaknya ruang keluarga nih. Iya. Kalau gua ruang keluarga kayak ruang makan deh. Oh, Kalau rumah dekat dapur. Nah, terus kalau di sebelah kita juga ada musola, jadi teman-teman juga bisa sholat. Enak aja sih rumah ini, kayak suasananya berbeda dari kafe-kafe yang pernah kita review sebelumnya. Ini benar-benar yang kayak kita ke rumahnya orang. Ya, kita ke rumahnya orang, terus kayak pulang kampung gitu, karena suasananya kampung banget. Iya. Jadi kayak apa ya? Zaman dulu banget kali ya. Yang tembok-temboknya, terus lantainya juga, pintu-pintunya masih yang pintu-pintu kusen-kusen zaman dulu. Ornamen-ornamen juga kalau teman-teman lihat banyak tanaman, banyak yang kayu-kayuan gitu. Ada gerabah juga ya tadi ya, topeng-topeng. Jadi apa ya, suasananya hangat banget kali ya buat ngumpul-ngumpul. Apalagi sekarang kita lagi ngumpul pas hujan, rintik-rintik, jadi enak banget situasinya. Jadi kayak ada aroma tanah, terus lagi gitu ya? Bangun tidur siang-siang, lagi di rumah sore-sore, terus minum. Kalau sekarang kita lagi minum, saya pesannya Oreo. Dari ini pesannya apa teh? Bayam. Oh bayam. Green tea. Oh green tea. Cafe ini kalau dari lokasi tempat kita tinggal masing-masing, tadi kalau pakai map Cukup jauh ya sebenarnya. Kalau pakai map, dia ngebuat kita muter-muter. Iya, sampai ngelewatin gunung, melintasi lembah kayak Ninja Hattori. Ya jadi kalau yang nyari tempat yang tenang, terus nyaman, karena ini kafenya sebenarnya konsepnya kalau mau digambarkan yang pas kayaknya nyaman ya, nyaman banget. Buat kerja juga asik. Kalau mau meeting kelompok kecil-kecil tapi ya, yang kayak 6-8 orang boleh. Karena di sini apa ya, dia punya lokasinya itu ada di satu daerah yang masih baru kayak dibangun gitu, perumahan yang dibangun kayak lahan yang baru dibuka kali ya, jadi benar-benar tenang banget, sepi. Walaupun sekarang banyak orang yang ngumpul, tapi aslinya kalau kita berdiri di luar tuh sepi banget. Masih jarang-jarang rumah juga. Terus di belakang tadi di jalannya ada yang perumahan kayak baru dibangun gitu. Ya, cafe ini juga baru buka banget, baru sepekan lalu kayaknya. Iya, baru minggu lalu ya. Minggu lalu sekitar akhir Agustus. Dan rugi kalau nggak datang karena banyak spot untuk foto. Bagi teman-teman yang suka banget untuk mengupdate fotonya di Instagram, bisa banget datang di sini. Iya benar. Saya recommended deh. Saya juga. Jadi apa ya? Tumben ya? lebih tepatnya cocok untuk teman-teman yang lagi nyari tempat terpencil kali ya, yang tenang, yang mau menjauh dari pusat kota yang mau nyusun skripsi, terus nyarinya tempat duduk bisa charger lama, tapi karena yang tahu ini kalangan terbatas. Iya, jadi mungkin belum segmennya belum main kali ya, belum menyentuh kalangan luas. Tapi kalau teman-teman yang minat mau coba-coba kesini boleh banget. Ada di map, namanya Cafe Bunga Tembok. Ya, nanti kita sertain kali ya linknya di bawah di description. Kalau teman-teman mau berkunjung bisa cek di situ. Hai, sebenarnya agak-agak grogi malam ini karena sebenarnya ini adalah segmen pemuja teh. Kita mereview satu tempat di mana memang cafe ini baru buka dan saya sudah bersama Muhammad Rida di sini, dan yang mengejutkan adalah beliau adalah seorang penulis, makanya agak-agak sedikit grogi. Tapi kita nggak akan bahas bagaimana karir menulisnya, tapi lebih ke arah kafenya. Nah Mas, namanya kan lumayan unik ya, Cafe Bunga Tembok. Boleh cerita sedikit nggak itu pengambilan namanya tuh dari apa gitu maksudnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cafe ini namanya Cafe Bunga Tembok.
saya mengambil dari sajak biji tukul judulnya Bunga dan Tembok. Saya menghilangkan kata dan. Saya berharap kafe ini kelak menjadi seperti yang saya imajinasikan, ada biji-biji bunga di dalam tembok. Jadi biji-biji bunga itu yang akan menghancurkan tembok keangkuhan, tembok kekerasan, eksploitasi dan seterusnya. Jadi sama seperti imajinasi biji tukul ketika menulis sajak Bunga dan Tembok. Jadi dia bilang biji bunga itu sudah dia tanam di dalam tembok, dan pada saatnya nanti bunga itu akan merobohkan tembok. Wow. Itu, Bro. Wow. Oke. Nah, kalau dari segi namanya udah yang wow banget gitu maksudnya, Mas. Kalau segmentasi kira-kira ini mau nyasar siapa sih sebenarnya? Bunga Tembok sebenarnya menyasar kelompok muda, para penikmat kopi, karena kopi kami pesan langsung dari produsen kopi kelas kelas petani dari pusat kopi, ya salah satu pusat kopi terbaik dunia di Nrekang, Toraja, namanya Kopi Tiro Padang. Itu diproduksi oleh petani-petani kecil yang kami beli tanpa diskon sama sekali. Jadi kami beli harga pasaran, kami beli harga pasca produksi dan pasca kemas gitu. Kami berharap apa yang kami lakukan ini bisa memberi efek berantai kepada petani-petani kecil yang melakukan proses produksi nilai tanpa melakukan proses eksploitasi terhadap pekerja, terhadap buruh, terhadap petani buruhnya atau buruh taninya. Karena memang kopi itu langsung dikerjakan oleh petani, dikemas oleh petani, diproses sampai ke pasar oleh petani-petaninya sendiri. Oke. Nah itu. Nah, Mas, kalau dari segmentasinya seperti itu, terus kita ngelihat konsepnya ini agak unik. Kira-kira ini konsep apa sih yang mau dihadirkan di kafe Bunga Tembok ini? Saya sedikit malu-malu sebenarnya karena ini kafe yang kecelakaan lahirnya. Dia menyelip di antara wabah gitu, lagi dibikin, dibangun, diintervensi sana sini gitu biar ruangnya terasa kita pulang ke rumah yang hangat gitu. Saya berusaha bersama teman-teman mengisi fitur-fitur di dalam ruang ini agar semua orang merasa dia pulang ke rumah, pulang ke masa lalu, pulang ke tempat di mana dia merasa sangat senang gitu. Ketika saya datang ke sini dengan fitur-fitur yang ada, saya merasa saya pulang ke rumah nenek saya ketika saya kecil dan tidak harus berpikir macam-macam gitu. Saya makan, saya lari, saya bersenang-senang gitu. Saya datang ke sini gitu. Makanya ada banyak sebenarnya peralatan-peralatan yang harus kami singkirkan. Kami berusaha menggunakan semua yang ada, yang nampaknya orang lain merasa itu tidak berguna, tapi bagi saya itu cukup berarti gitu. Lemari-lemari tua, meja-meja tua, kursi-kursi tua, saya pungut sana sini, ada ukiran-ukiran kayu. Dengan terpaksa saya harus menginstalasi AC. Sebenarnya itu adalah respon saya atas kondisi siang hari yang terlalu panas. Meskipun kelihatan fotografis, tetapi ketika orang masuk sungguh amat panas. Makanya kamar ini saya jebol gitu. Saya bikin menjadi semacam minibar, tetapi belum selesai. Makanya tembok-temboknya tuh dijebol secara tidak selesai gitu. Mungkin kelak akan diapakan lagi gitu. Nah, soal konsep saya tidak ngerti. Apakah ini orang bilang yang umum ini vintage, atau natural arsitektur ataukah tradisional arsitektur?
saya merasa ini percampuran dari berbagai macam aspirasi, tetapi secara substansial saya merasa mempraktikkan suatu praktik arsitektural atas ruang yang saya desain ini, yang saya intervensi ini, dengan konsep arsitektural sederhana yang memanfaatkan barang-barang yang banyak di luaran. Saya pakai yang bekas. Ini adalah tehel bekas. Kalau Anda beli di toko bangunan ini harganya 25.000 satu dos. Jauh beda dengan harga pasaran untuk rumah kelas menengah. Mungkin dia pakai granit, harganya 150.000 per dos 4 lembar. Ini ada dalam satu dos 1 meter persegi. Saya membelinya 25.000 karena ini adalah sisa gudang, makanya macam-macam warna. Saya hanya memikirkan sedikit biar dia tampak lebih enak karena semuanya terbatas. Kami taruh dia secara acak, meskipun juga ada polanya, biar tampak banyak warna, banyak aspirasi, banyak keinginan ada di dalam sini. Gitu. Ya tumpah ruah lah di sini semua. Justru saya masuk pertama kali yang kupikir adalah konsep bunga tembok kayak ini, Mas. Ternyata Ada saya bunga di salah. tembok-tembok Ada ini. bunga ini, ada bunga apa gitu di tembok-tembok ini. Nah, sudah konsep, sudah terus segmentasi, sudah menu andalan selain kopi. Menu andalan di sini sebenarnya kami menggoreng pisang yang kami ambil dari kebun sendiri. Nah, andalan banget tuh. Kebun sana. Jadi ada 5 petak rumah dari sini. Ada tanah kosong, petak sisa kebun gitu. Kira-kira ada 100-an pohon pisang. Untuk 9 hari pertama ini masih kami ambil dari kebun. Saya nggak tahu apakah dia akan memasok kita terus menerus. Itu saya tidak tahu. Tetapi satu pohon ini belum habis. Oke. Gila ya. Semuanya percampuran kepemilikannya tuh utuh banget, mulai dari penyediaan menu dari kebun sendiri, terus habis itu bahan-bahan yang digunakan, dan tidak melahirkan sesuatu yang prematur. Itu yang saya lihat, karena sudah yang sangat-sangat matang banget, walaupun Mas Rida tadi bilang masih banyak yang harus ditambal gitu maksudnya. Nah, yang mau ditahu adalah sebenarnya ini lokasinya di mana. Mas Rida ngajakin dong teman-teman untuk apa ya, kesini dong. Ini kan baru 9 hari nih, teman-teman juga masih yang datang sini adalah circle-circle yang mungkin Mas kenal sama Mas Rida. Kita pengennya ngajakin teman-teman yang nonton channel ini untuk yuk kita kesini. Ini lokasinya di mana? Bos, ini lokasinya jauh di pinggiran. Tidak di Makassar, di satu lokasi peri-urban di Pacinongan, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, ke arah timur dari kota Makassar. Kami terhimpit di antara perumahan-perumahan mewah yang sekarang ini sedang dibangun di pinggir-pinggir di sekitar kami. Kami ketiban seluruh residu dari proses eksploitasi mereka nih. Kalau siang atau sore kami dihajar sama debu-debu mereka. Dia datanglah ke sini menyaksikan langsung proses pembangunan kota dari pinggiran kota yang rasanya sih masih adem, atau kalau nggak adem kami berusaha untuk membuatnya adem. Datang ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rida untuk waktunya. Saya senang banget bisa ngomong-ngomong sama editor naskah. Jadi bahasa yang digunakan itu sangat-sangat baku. Saya jadi yang takut-takut untuk meng-closing acara ini. Tapi datang aja, kita juga akan menyelipkan map. Jadi teman-teman bisa langsung, kalau susah nyari alamatnya, kita akan ngasih mapnya di bawah gitu maksudnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Terima kasih Mas Rida. Saya terima kasih banyak. Sama-sama.
Nih Ibu, semakin kesini Teh Riri semakin berubah arah karena pandemi juga. Jadi Ya. kita masih apa ya, menyesuaikan bentuk. Menyesuaikan bentuk. Teh Riri mungkin sekarang lebih bergerak ke, bisa dibilang kelas pelatihan kali ya. Jadi kita banyak buka kelas-kelas online. Teman-teman yang mau ikut, mau gabung bisa banget. Lihat infonya di Instagramnya Teh Riri @riri_teh. Di situ banyak kelas-kelas online kita, mulai dari kelas radio yang kemarin, pengembangan diri juga ada, ada voice over, banyak pokoknya. Jadi teman-teman yang mau ikut, ada 2 versi kelas trialnya kita. Jadi kalau teman-teman mau nyoba-coba dulu bisa ikut di kelas trial, dan kalau mau lebih lanjut yang lebih lengkap, yang lebih komplit, bisa ikut kelas berbayar kita. Murah kok ya, sekitar 200-an per kelas, jadi aman banget. Aman, bisa dapat ilmu, bisa belajar dari rumah, terus dapat sertifikat. Itu intinya sih. Oke, kalau gitu jangan lupa like, subscribe, dan share video kita. Jangan sampai video ini berhenti sama kamu, karena video ini sebenarnya ngebantu teman-teman kita yang punya usaha dan buka usaha di masa pandemi. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di seri selanjutnya. Bye bye. Dah.